Kami berjanji tidak mencuri kemuliaan, dan kami berjanji kami duduk dia untuk mendengarkan ajaran akan firman. Bekali kami dengan pengertian sorga, sehingga ketika kami hidup dalam dunia yang tidak menentu, kami kuat karena Tuhan yang beserta dengan kami. Kami percaya, kami imani Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita hari ini. Silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saudaraku, hal yang penting adalah ketika kita tinggalkan rumah, kita beribadah, selalu ada perkataan mari kita puji dan menyembah Dia. Betul nggak? Dalam memuja, worship, dalam kekaguman kita, saudara mesti yakin ada Tuhan yang ada di hidup kita. Ini pemusik kemana semua? Boleh dipanggil? Toilet kali ya? Bilang cepat suruh balik ya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau betul-betul menyembah Tuhan Allah yang hidup. Ada pemujaan yang benar. Kalau kita melayani, kita datang ke gereja hanya sebatas aktivitas ibadah, ibadahmu tidak akan pernah sungguh-sungguh. Betul saudara? Pagi ini saya sampaikan dengan keras, karena segala sesuatunya sudah sangat dekat. Anda 1 jam, 2 jam tidak cukup di gereja, karena hari-hari yang lain ini jahat. Saudara punya kuasa bahwa dalam pemujaan di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan lakukan sampai penyembahan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah bukan berapa hebatnya gereja, berapa hebatnya hiasan gereja. Enggak penting. Yang penting adalah bagaimana hati kita condong kepada Tuhan, bagaimana hati kita kiblat kepada Tuhan. Betul tidak? Saya ingatkan sekali lagi, Tuhan tidak silau dengan berapa lama kita Kristen dan pelayanan, tapi Tuhan mau melihat iman kita, kesungguhan kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Yang setuju tepuk tangan. Banyak kesaksian saudara dikasih Tuhan, bahwa ketika orang baru melakukan worship, saya ulangi sekali lagi ya, worship. Apa sih worship itu? Memuja, kagum, menyembah. Kalau saudara menyembah uang, seperti itulah saudara. Kalau saudara
saudara memuja kekhawatiran seperti itulah kita. Kalau saudara memuja kekayaan seperti itulah kita. Semuanya tidak ada yang kekal. Gereja tidak boleh memuja hanya sebatas mujizat. Yang setuju katakan amin. Ya, gereja tidak boleh terfokus hanya kepada mujizat, karena mujizat itu part of pelayanan Tuhan. Karena mujizat tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Yang setuju katakan amin. Loh ya, semua orang boleh dapat mujizat dan boleh hidup punya mujizat, tapi mujizat tidak ada nilainya dengan keselamatan, hidup yang kekal. Tetapi iman percaya kita, worship kita, itu yang menentukan perkenanan Tuhan atas hidup kita. Saya ajak saudara buka Yehezkiel, tolong multimedia. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-26. Yehezkiel pasal 34 ayat 26. Sekarang COVID sudah naik lagi. Ada yang tanya sama saya, Pak, hal apa yang lebih banyak kita lakukan di rumah? Seandainya nanti kita akan ada aturan work from home. Buat saya jawabannya satu, perbanyak pujian penyembahan. Amin. Perbanyak penyembahanmu, pemujaanmu di hadapan Tuhan. Engkau bisa memuja Tuhan dengan tubuhmu. Engkau bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan hartamu. Engkau bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan apa? Dengan kebaikanmu. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Kita bersyukur Bapak Ibu dikasihi Tuhan, diberikan kesempatan untuk beribadah. Karena banyak orang yang karena kesehatannya tidak dimampukan Tuhan, tidak dimampukan dirinya untuk beribadah. Betul tidak? Jadi kalau kita ada di rumah Tuhan, kalau orang Yahudi di sinagognya Tuhan, tidak ada alasan buat kita menyimpan keraguan. Apapun masalahmu kau datang di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup berikan jalan keluar. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Coba lihat Yehezkiel 34:26 berkata demikian. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar apa? Saudara baca ya, ini penting sekali. Semua mereka, you and me, yang ada di rumah, opa, oma, om, tante, yang ikut online, mau di rumah, di kos-kosan, di jalan, di rumah sakit, dimanapun Anda, Alkitab berkata, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku. Terbaca baik-baik, di sekitar gunungku, minis apa? Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang ada dalam hadirat Tuhan. Orang yang ada dalam pemujaan dalam Tuhan. Worship Tuhan. Tadi agak saya perhatikan semua pemuji-pemusik. Tidak semuanya pemusik menyembah Tuhan. Perlu saya kritik terbuka, biar ini koreksi buat kita. Yang kita layani bukan manusia, yang kita layani adalah Allah yang hidup. Amen. Ya, saudara dikasihi Tuhan, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi apa? Pak, Bu, Anda diberkati boleh, Anda minta berkat boleh, tapi itu bukan desain Tuhan yang sesungguhnya. Desain Tuhan yang sesungguhnya apa? Aku menjadikan mereka apa? Berkat. Artinya apa? Anda didesain bukan hanya untuk menerima berkat, tapi Anda didesain untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang mau tepuk tangan bagi Allah. Bagaimana kita menjadi berkat teladan buat orang lain kalau pemujaan kita setengah-setengah? Bagaimana kita menjadi suratan terbuka bagi orang lain kalau hidup kita tidak mencerminkan Kristus yang hidup atas hidup kita? Sorry, nggak bisa main-main dalam Tuhan. Sorry, nggak bisa lagi kita hanya datang. Enggak. Sudah waktunya kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tadi pagi saya dengan istri diskusi, karena istri saya nanti ibadah yang kedua, bilang gini lah, kalau lihat di luar sana, kematian, kecelakaan begitu gampang terjadi, betul? Dan orang bisa meninggal setiap saat. Pertanyaannya cuma satu, berkenan atau enggak sih? Amin. Berkenan atau enggak sih? Pak, saya
kenal Kristen, opung saya Kristen, opa saya pelayan Tuhan. Gak penting. Surga itu bukan nyeret-nyeret orang lain, tapi pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya lanjutkan ayat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa apa? Jadi apa perlunya worship? Apa perlunya pemujaan? Dengar baik, terutama pelayan musik. Apa perlunya? Apa hebatnya? Apa dampaknya dalam worship yang hebat? Yang pertama apa? Menarik berkat. Berkat bukan berbicara kekayaan semata, tidak. Tetapi ada peace of shalom. Ada damai sejahtera, ada dampak yang positif. Kenapa? Karena Yesus hidup atas hidup kita. Tetapi yang penting apa? Ada di gunung Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pak, saya memang tidak ke gereja, Pak. Tapi saya ada ibadah, Pak. Tapi roh saya di gereja, saya di rumah. Oh, itu orang mati. Gak ada istilahnya orang tubuhnya di rumah, rohnya di gereja. Gak ada. Kita gak menganut roh gentayangan. Haleluya. Paham? Amin. Aduh, saya WA untuk ibadah absen itu sampai 5 kali. Saya pikir baca, atau enggak? Ini ajakan masuk surga, bukan ajakan masuk neraka. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura tak dengar. Haleluya. Puji Tuhan. Efek pandemi. Sakaria 14:17. Power of worship yang berikutnya, coba lihat Sakaria 14:17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang kemana? Saya tidak mendorong saudara pergi ke Holy Land, loh. Tapi kita belajar yuk, apakah ayat ini masih up to date sampai sekarang? Masih ada aplikasi? Saya katakan ya, ada. Tetapi bila dari mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang kemana? Yerusalem. Untuk apa? Worship to God. Menyembah kepada Raja yang benar, Tuhan semesta alam. Maka kepada mereka apa? Pak Bu, lihat saya sebentar. Ini bukan perkataan Abraham, ini firman. Bagi mereka kaum-kaum di bumi yang tidak menyembah Raja di mana? Yerusalem. Yerusalem hari ini bukan saya artikan kota tua, tidak, tetapi rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Untuk apa di rumah Tuhan? Ngomongin orang. Untuk apa di rumah Tuhan? Nyata kekurangan orang lain. Alkitab berkata, worship to God. Di rumah Tuhan, di Yerusalem. Untuk apa? Menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Efeknya apa, Pak? Kalau Anda tidak melakukan itu, Alkitab berkata apa? Maka kepada mereka tidak akan turun apa? Nah, hujan menurut Hosea pasal 6 ayat ketiga itu berbicara adalah kehidupan, berkat, kelimpahan. Saudara tidak makan 3 hari bisa, tapi tidak minum 3 hari repot urusan. Betul tidak? Air berbicara kehidupan. Kalau Tuhan yang berbicara, engkau tidak turun hujan. Jadi dengan kata berkata demikian loh. Kalau kita menjadi orang percaya, tapi hidup kita mengalami stagnasi, nggak ada perubahan, maaf. Ayat ini mengingatkan kita, jangan-jangan pemujaan kita di hadapan Tuhan tidak sungguh-sungguh. Wah, nggak ada yang bilang amin. Haleluya. Amin. Bagaimana Pak nyembah, Pak ini AC-nya nggak dingin? Nggak apa-apa biar nggak tidur. Biasanya kalau dingin AC-nya ada yang tidur. Bertanya kenapa tidur? Tidakkah kau izinkan aku 1 jam saja di rumah Tuhan? Tunggu, nanti tidur nggak bangun-bangun ada waktunya. Tinggal pilih yang mana. Haleluya. Jadi worship, pemujaan, penyembahan yang kedua adalah apa? Mendatangkan hujan, berkat. Tapi yang nggak sungguh-sungguh, sorry. Sekali lagi saya ingatkan, Anda tinggalkan rumah, menuju rumah Tuhan. Tujuannya itu apa? Menyembah. Bilang kanan kirimu, kita menyembah. Pak, saya dari rumah
Pak, sudah nekat Pak, harus dapat mukjizat. Mukjizat itu hak prerogatifnya Tuhan. Kesembuhan itu hak prerogatifnya Tuhan. Bagian kita meminta. Kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti menyenangkan hati saudara. Yang setuju Tuhan. Yang berikut, apa gunanya power of worship? Pemujaan di hadapan Tuhan. Coba buka Mazmur. Mazmur 149 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 149 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Alkitab berkata demikian. Biarlah pujian pengagungan Allah, sekali lagi pengagungan, worship, ada dalam kerongkongan mereka. Mereka itu siapa? You and me. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Klik terus ayat ke-7. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, ayat yang ke-8. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali besi. Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Saya pelajari seorang indikasi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita perlu worship? Kenapa kita perlu memuja menyembah Tuhan dengan sungguh? Yang kedua apa? Ternyata kuasa daripada pemujaan penyembahan itu membelenggu kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Menghancurkan iblis dan kerajaannya. Membebaskan para tawanan. Memberikan penghiburan di dalam kegelisahan. Saya sering berbicara di mimbar ini. Kalau ada orang Kristen ibadah tapi pulang masih kehilangan arah, masih galau, sorry, ada yang salah dengan pemujaan kita. Enggak ada. Amin. Kalau ada orang Kristen mengaku ibadah, mengaku melayani Tuhan, tetapi pulang kok saya gak dapat apa-apa ketika saya ibadah, ada yang salah dengan worship kita. Loh, Pak, apakah setelah worship kita lakukan dengan sungguh-sungguh saya ada masalah? Oh, masalah diizinkan Tuhan terjadi. Betul? Masalah diizinkan ada atas kita, bukan sebagai penghukuman, tetapi memurnikan kita. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Allah yang Maha Tinggi. Yang setuju dan mengerti, tepuk tangan bagi Allah. Amin. Menghancurkan iblis dan kerajaan-kerajaan. Pak, Bu, saya tidak bilang Baal, saya tidak bilang dewa dewi Artemis, saya tidak bilang penyembahan berbalang, enggak. Bukankah kekhawatiran terkadang membuat kita tidak maksimal di hadapan Tuhan? Bukankah bisnis yang tidak menemui titik berhasil itu membuat kita galau dan kecewa? Bukankah terkadang kesehatan yang menggerogoti kita membuat kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Bukankah ketidakharmonisan terkadang membuat, ya kenapa menjadi Kristen kalau begini adanya? Pak, Bu, penyembahan tidak memulihkan secara instan, tetapi penyembahan membuat engkau kuat menghadapi masalah. Penyembahan membuat engkau kuat di dalam Tuhan. Penyembahan bisa membawa engkau melihat masa depan penuh dengan pengharapan dan berjalan dengan Tuhan. Tujuannya adalah kemenangan luar biasa. Kemenangan panjang bagi orang Tuhan. Haleluya. Orang yang suka menyembah Tuhan saja, orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan diizinkan punya masalah. Saudara bisa imagine, bisa bayangkan kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Haleluya. Amen. Berikutnya, haleluya. Apa power of worship yang berikutnya? Apa kuasa pemujaan penyembahan kita? Ingat ya, saya berbicara ini semuanya theosentris. Saya berbicara semuanya penyembahan kepada Tuhan. Kalau misalkan ini Pak Riki suka riding ya, naik sepeda motor lah, itulah jarak jauh.
ketika beliau memasuki daerah baru, kota yang baru, pasti beliau berpetunjuk. Kalau sekarang kita mengadakan Google atau WhatsApp, saudara bisa bayangkan kalau saudara memasuki kehidupan yang akan datang, saudara nggak bisa pakai bagaimana masa depan kita. Makanya sekarang banyak pushel kan, pasien yang apakah yang terjadi atas hidupmu namanya disebut, oh kamu nanti akan begini. Itu kan ramalan. Berhenti yang gitu-gitu. Oh kamu orang yang baik, kamu orang yang suka memberi. Sudah, jangan yang gitu-gitu. Sagittarius, Taurus, Aries, Pisces, kalau jengking, macan, Singoedan. Apalagi lagi tahun apa macan. Iya kalau macan beneran, kalau macan garong nggak usah percaya sama yang bintang ramalan, nggak usah. Yeremia 29:11 berkata kok Tuhan tahu rancangan apa yang ada atas kita, rancangan damai sejahtera, mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang sudah ditepuk tangan bagi Allah. Karena orang Kristen, teman saya di Amerika di mana-mana kalau sudah Facebook diisi gitu, aku pusing. Apakah ini korbannya pendeta ya? Nama Abraham Subio misalkan, Anda akan mendapatkan hadiah, mendapatkan pasangan hidup. Loh, yang ada pasangan hidup pun dia kemana kan? Betul nggak? Nanti dijawab lagi, Pak, ada bisa tukar tambah, masuk neraka loh. Coba lihat kisah para rasul. Kisah para rasul ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Minggu lalu saudaraku saya khotbah di gereja yang cukup gede. Karena gereja ini sebelumnya bicara sering menekankan mujizat kesembuhan pemulihan. Gak masalah menurut saya. Tapi jangan Anda kejar ini. Kejar bukan. Saya ungkapkan bahwa kesembuhan sesungguhnya tidak menarik hati Tuhan dengan semena-mena. Mujizat tidak hanya membuat Tuhan itu tertarik kepada kita sekalipun kita sakit penyakit kita. Betul tidak? Karena banyak orang sakit akhirnya nggak sembuh tapi maaf sembuh total alias wassalam. Yang Tuhan mau adalah iman kita bangkit, percaya kita bangkit. Kesembuhan adalah upah daripada iman dan percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan pagi ini makannya pedas. Haleluya. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30 ya. Ini kisah daripada Paulus dan Timotius. Oh salah, berarti menyimak nasib begitu kan. Memang terkadang harus dipancing dulu. Oh salah Pak, berarti menyimak. Kalau semua bilang oh iya Pak amin, oh berarti ada yang melamun. Nanti kalau mati masuk surga, dan yang lamun Pak. Bilang kanan kirimu jangan melamun. Haleluya. Wajahnya ke depan kan. Pacarku lagi ngapain nih? Waduh. Kalau saya dapatin gitu pulang saya salin. Baik. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan apa? Apa yang dilakukan Paulus dengan Silas? Praise and worship. Makanya setiap apapun yang terjadi kita adalah sesuatu kebahagiaan berkata praise the Lord. Puji Tuhan. Betul? Haleluya, puji Tuhan. Karena Roma 8 ayat 20 Roma 8 ayat yang ke-28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dengan segala sesuatu. Artinya baik tidak baik keadaannya ketika kau dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam saudara. Amin. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Belum lah. Yang tadi menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat. Ini kenapa? Ada war. Bukankah 1 Korintus 2:9 berkata apa? Apa yang tidak pernah kau lihat? Tidak pernah kau? Pikirkan di sini apa di sini? Ayo. Siapa yang Kristen?
Saudara pernah selidiki Alkitab kan? Alkitab tidak mengajarkan kita berpikir pakai ini. Enggak. Alkitab mengajarkan kita berpikir pakai hati. Wah, tidak mengajarkan kita. Tolong Farida di daftar yang belum ikut kom. Belum ikut kom 100 ikut salvation dulu. Tuhan selalu berbicara, berpikir dengan hati. Makanya apa yang tidak pernah kau lihat betul mata. Tidak pernah kau pikirkan dengan pegang kepala. Itu tidak punya Tuhan. Betul? Haleluya. Ini diajari kok. Saudara dididik, diajar supaya mengerti. Amin. Makanya kalau bapak-bapak dengan baik, bapak-bapak, saya juga bapak-bapak, kalau berantem sama istri, kalau lagi berdebat dengan istri, jangan bilang begini, kamu ya perempuan udah pakai otak. Istri marah loh. Kenapa? Memang istri tidak pernah berpikir pakai otak. Bukan berarti anda tidak punya otak. Kan gak enak untuk di otak-otakin. Betul gak? Anda tidak berpikir pakai otak, tapi perempuan berpikir dengan hati. Makanya coba lihat kalau ada perdebatan, siapa yang sering nangis? Oh, suaminya. Ada yang salah, bukan sering sama auto yang itu. Gak tahu Pak, suami saya dikit-dikit nangis. Oh, itu kan sering dengan auto nanti. Kita selesaikan, kita setrika dengan lurus. Saya lanjutkan dulu ayatnya. Tolong ayat yang ke-27 nah. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menangkap bahwa orang-orang hukuman itu telah apa? Ayat yang berikutnya ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih di sini. Ayat yang ke-29 kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Pak, Bu, yang dikasihi Tuhan, yang di rumah opa, oma, om, tante, kuasa pemujaan, kuasa penyembahan, kuasa pujian di hadapan Tuhan, ternyata itu menghadirkan mukjizat. Ayo amin yang jelas, mukjizat. Kalau saudara baca bukunya Kathryn Kuhlman, suhunya guru daripada Benny Hinn, saudara, banyak sekali kesaksian orang-orang mendapatkan mukjizat kesembuhan, belum dikobahi, belum diurapi, hanya karena worship. Mukjizat terjadi atas itu. Amin. Kalau ini terjadi atas orang lain maksud saya, kita menyembah Allah yang sama, kita beribadah kepada Allah yang sama, kita memuja kepada Allah yang sama, harusnya worship kita mendatangkan mukjizat. Yang paham tepuk tangan Tuhan. Harusnya worship. Makanya kalau ada orang mengaku Kristen tidak bisa worship, tidak bisa memuja Tuhan, ada yang salah dengan kita. Kalau kita tidak bisa memuja Tuhan, yang ada apa? Hanya keluh, hanya keluh kesah, hanya penderitaan yang coba kita eksploitasi. Kalau minyak dieksploitasi bagus, itu Om Andrianus biasa eksploitasi minyak. Tapi kalau kekhawatiran, semakin kau eksploitasi, semakin kau tidak punya pengharapan. Bilang kanan kirimu sekarang, makanya jangan gampang galau. Bilang, kau lihat saya. Haleluya. Amin. Gara-gara masalah sedikit saja galau, dibawa-bawa sampai tidur nggak enak. Saya tidur jam 3 malam, kebanyakan nonton drama Korea. Haleluya. Amin. Pak, Bu, bukan hanya mujizat, ternyata worship itu apa? Membawa dampak buat orang lain. Saudara baca aja tadi bukan? Kepala penjara dan semua nabi-nabi yang lain yang belum tahu siapa Tuhan, hanya karena worship mereka gemetar dan bertobat. Saya bayangkan saudaraku, mungkin di rumah saudara tidak semuanya sungguh-sungguh, mungkin di rumah saudara tidak semuanya Kristen, tapi pujian penyembahan ketika sungguh-sungguh, mujizat itu nyata.
Tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Worship bukan galau ya. Karena banyak orang menyanyi karena apa? Karena galau. Pak, saya menyembah. Ku telah mati. Kemana? Loh, nggak salah dengan pujian itu. Tapi kalau kau menyuarakan suara hatimu, engkau nggak memuja Tuhan, engkau mengeksploitasi masalahmu. Betul? Ketika kerinduan kita nggak tercapai, taruhlah kau pengen makan yang enak nggak tercapai, nyanyi depannya warungnya. Dia mengerti. Kira-kira dijawab. This is not worship. Tapi masalahnya Pak eksploitasi. Paham sekali? Jadi kalau hari ini maaf, ini khotbah sangat mungkin menabrak saudara. Dengar baik. Kalau engkau belum mengalami pemulihan, kalau engkau belum mengalami mukjizat, belum mengalami kebaikan Tuhan, ayo koreksi worship di hadapan. Koreksi pemujaan di hadapan Tuhan. Supaya engkau mengalami sesuatu seperti yang tokoh-tokoh kita juga alami. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dengan cepat tolong Lukas 8 ayat 47. Lukas 8 ayat 47. Lukas 8 ayat 47. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan apa? Gemetar rohani saudaraku. Tapi kalau gemetarmu dibuat kuat, ada yang salah dengan kita. Saya punya pengalaman unik saudaraku. Saya kadang-kadang kasih tanda. Kenapa ya ada beberapa orang kalau saya deketin mau doain, belum didoain sudah gemetar dulu kayak kena tsunami gitu. Saya pikir mungkin perlu dikonseling gitu. Loh, Pak, Bu, Holy Roh Kudus itu tertib. Anda mengalami manifestasi itu normal kalau betul-betul Tuhan jamah, tapi bukan ikut-ikutan. Amin. Gak enak Pak tetangga jatuh, masa saya gak jatuh-jatuh. Gak enak Pak tetangga itu gini-gini. Lu lagi pengen gini-gini tak setrum nanti. Loh iya, masalahnya apa sering dikasih Tuhan? Tersungkur, gemetar, takut, manusiawi. Tetapi konteks ayat ini apa? Karena apa? Karena Tuhan. Gak ada yang sempurna kita di hadapan Tuhan. Makanya rasa takut kepada Tuhan harus ada atas hidup kita. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Karena saudara gak takut lagi sama Tuhan, gak gentar lagi sama Tuhan, saudara takut sama siapa? Betul gak? Kalau saudara melayani ibadah sebagai pendoa, tapi gak takut sama Tuhan, saudara takut sama siapa? Amen. Takut sama gembala gak ada gunanya. Takut sama Tuhan luar biasa. Amen. Pak, Bu, di gereja ini Anda saya ajar untuk lebih dekat dengan Tuhan supaya hidupmu berubah sebab Anda akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Karena apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ajarkan, suatu kita dimintakan lo pertanggungjawaban. Benar nggak ajaran ini? Ya, setuju ada. Saya lanjutkan ayat. Tersungkur di hadapannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi apa? Perempuan ini saudara, boleh saya terjemahkan perempuan kafir, perempuan yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi demi didengar Yesus itu menyembuh. Tujuan pertamanya bukan tiba-tiba langsung menjamah. Dia bilang begini ayat sebelumnya, asal ku jamah saja juga pasti apa? Berarti ada pemujaan. Perempuan ini tahu sumber kesembuhannya adalah dalam diri itu dulu. Makanya kurang tepat ada spanduk bilang datang ke dalam ibadah KKR hamba Tuhan yang punya kuasa penyembuhan. Maka itu kebohongan secara rohani. Datang ibadah hamba Tuhan punya kuasa untuk mengusir resesi. Maaf, itu kebohongan rohani. Yang
Yang bisa memberikan jalan keluar masalah, mengusir roh jahat bukan kita, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita tinggikan. Worship Tuhan. Amen. Jadi saudara gak usah teriak-teriak di rumahku. Kalau worship benar, Alkitab berkata apa? Mujizat terjadi atas hidup. Haleluya. Amin. Hari Sabtu kemarin saya mulai doa sama anak-anak seminar anak-anak teologi, berdoa di rumah untuk mendoakan ibadah hari Minggu. Kami mulai juga worship yang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan ditinggikan, Tuhan akan menarik banyak kemuliaan. Saudara worship di rumah, apapun masalahmu, Tuhan punya jalan keluar. Kok gak ada amin? Amin. Apa kesulitan usaha, bisnis, pekerjaanmu? Sembah Dia, puja Dia, tinggikan Dia. Dia adalah Allah yang sanggup menjawab lebih dari apa yang engkau doakan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya simpulkan, power of worship yang pertama, saudaraku, mendatangkan hujan berkat. Mungkin Pak Abraham ada acara tanya, kenapa Pak Abraham bilang berkat pertama? Karena orang Kristen paling suka berkat. Siapa yang suka dengan berkat Tuhan? Coba angkat tangan. Berarti kalau ada yang angkat tangan sudah salah dalam beribadah. Yang kedua, worship yang kedua apa? Menghancurkan iblis dan kerajaannya dan geng-gengnya. Betul? Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak-anak suruh berdoa ketika makan, kalau doanya bilang begini, terima kasih Tuhan, Engkau telah menghidangkan makananku di depan lawan-lawanku. Ada yang salah dengan diri saudara. Haleluya. Kalau saya begitu saya tidak mau amin. Apa kau bilang? Engkau menghidangkan makan minum yang enak-enak di hadapan lawan-lawanku. Berarti kita bukan bagi teladan yang baik. Saudara sadarkah ini saya Tuhan? Amin. Jadi yang diruntuhkan siapa? Iblis. Orang Jawa Timur itu kalau bilang iblis paling mantap. Iblis. Iblis langsung masuk ICU. Tapi ada kelompok tertentu bilang iblis, nah itu ditinggikan. Tapi kalau iblis, langsung iblis terkapar. Haleluya. Worship kita, pemujaan kita apa? Menghancurkan iblis dan kerajaan. Yang ketiga, power of worship itu mendatangkan mujizat. Amin. Dia yang berfirman, Dia yang berikan kekuatan. Dia yang berfirman, Dia yang bertanggung jawab. Dia yang berfirman adalah Allah yang sanggup menggenapi setiap janji firman-Nya. Tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.
Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih buat koreksi ilahi. Terima kasih buat peringatan-peringatan supaya kami memuja Allah dengan benar, memuja Allah dengan baik, memuja Allah dengan kesungguhan, supaya pujian penyembahan kami menghadirkan hadirat Allah, membawa kami masuk dalam dimensi kedewasaan rohani, menarik hadirat mukjizat terobosan, bahkan bisa meluluh lantahkan iblis dan semua pekerjaannya atas hidup kami. Ampuni kalau kami sepanjang tahun 2021 worship kami tidak sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Tapi kami rindu diubahkan, kami rindu betul-betul berjalan dengan firman. Biar kami melihat kemuliaan Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia terjadi atas kami. Terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Kau belum selesai berperkara. Hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Urapi yang di gereja maupun yang online. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan, yang putus asa Kau berikan pengharapan,
yang suam-suam buku bangkitkan gairah kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai kesempurnaan ibadah, kami rindu menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluarga, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah orang tuamu, diberkati yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Kasih karunia perlindungan datang daripada Allah Bapa, cinta, kasih, mujizat dan kesempurnaan diberikannya melalui anak Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.